Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosalia dengan NIM 220515, Program Studi Manajemen kelas RA2 semester 6. Dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Pada kesempatan kali ini akan ada 6 materi yang saya bahas. Materi pertama yaitu mengenai arti penting dan manfaat dari manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses sistematis yang digunakan organisasi untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran individu, tim, dan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Berikut adalah arti penting dari manajemen kinerja, yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dengan manajemen kinerja, karyawan memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan target mereka, sehingga bisa bekerja lebih fokus dan terarah. Selain itu, membantu evaluasi karyawan secara objektif, memberikan dasar yang adil dan terukur untuk menilai kinerja karyawan, termasuk pencapaian target dan perilaku kerja. Selanjutnya yaitu mendukung pengembangan karyawan melalui feedback berkala dan identifikasi kekuatan serta kelemahan. Manajemen kinerja ini juga membantu merancang pelatihan dan pengembangan yang sesuai. Selanjutnya adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Ketika karyawan merasa dihargai dan memiliki arah yang jelas, mereka ini cenderung lebih termotivasi dan terlibat dalam pekerjaan. Lalu, menyelaraskan tujuan individu dengan strategi organisasi. Manajemen kinerja juga membantu menghubungkan kontribusi setiap individu dengan tujuan jangka panjang organisasi, sehingga semua pihak berjalan ke arah yang sama. Terakhir, yaitu membantu pengambilan keputusan. Data dari proses manajemen kinerja ini menjadi dasar untuk promosi, pemberian bonus, pemindahan tugas, motivasi, dan keterlibatan karyawan. Ketika karyawan merasa dihargai dan memiliki arah yang jelas, mereka ini cenderung lebih termotivasi dan terlibat dalam pekerjaan. Selanjutnya, menyelaraskan tujuan individu dengan strategi organisasi. Manajemen kinerja ini membantu menghubungkan kontribusi setiap individu dengan tujuan jangka panjang organisasi, sehingga semua pihak ini berjalan ke arah yang sama. Dan terakhir yaitu membantu pengambilan keputusan. Data dari proses manajemen kinerja menjadi dasar untuk promosi, pemberian bonus, pemindahan tugas, atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, manfaat utama dari manajemen kinerja. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja karyawan. Manajemen kinerja ini membantu karyawan memahami ekspektasi dan standar kerja, sehingga mereka bisa lebih fokus dan produktif dalam mencapai target. Kedua, mendorong komunikasi. Proses ini mendorong adanya dialog antara atasan dan bawahan, seperti melalui evaluasi berkala yang memperkuat hubungan kerja dan meminimalkan kesalahpahaman. Ketiga, membantu identifikasi masalah lebih awal. Dengan pemantauan kinerja secara rutin, organisasi atau perusahaan bisa mendeteksi masalah atau hambatan kerja lebih cepat dan mengambil tindakan perbaikan lebih awal. Keempat, mengembangkan potensi karyawan. Penilaian kinerja membuka peluang untuk pelatihan, coaching, dan pengembangan karir sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing karyawan. Kelima, meningkatkan akuntabilitas. Manajemen kinerja menuntut setiap individu bertanggung jawab atas tugas dan pencapaiannya, yang mendukung budaya kerja yang disiplin dan profesional. Lalu keenam, mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan menyelaraskan tujuan individu dan tim dengan strategi organisasi. Manajemen kinerja ini memastikan seluruh bagian organisasi bergerak ke arah yang sama. Dalam manajemen kinerja, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh organisasi. Yang pertama yaitu penilaian yang subjektif. Salah satu tantangan utama adalah penilaian kinerja yang bisa dipengaruhi oleh bias pribadi atasan yang bisa menyebabkan evaluasi yang tidak objektif dan adil. Hal ini bisa mengurangi motivasi karyawan dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem. Kedua, kurangnya pemahaman atau komunikasi yang jelas. Jika karyawan tidak memahami ekspektasi atau tujuan yang ingin dicapai, mereka itu mungkin tidak bisa bekerja dengan cara yang benar untuk memenuhi target. Begitu pula jika feedback tidak disampaikan dengan jelas, hal itu bisa menghambat perkembangan karyawan. Ketiga, kesulitan dalam menetapkan indikator kinerja. Menentukan indikator kinerja yang sesuai, terukur, dan relevan dengan peran masing-masing individu atau tim itu bisa menjadi tantangan. Jika indikator yang dipilih tidak tepat, hal itu bisa membuat penilaian kinerja menjadi kurang efektif, seperti pelatihan atau coaching yang terarah. Selanjutnya, adapun permasalahan umum yang sering dialami dalam manajemen kinerja di berbagai organisasi, yaitu banyak karyawan,
tidak mengetahui dengan pasti apa yang diharapkan dari mereka karena tujuan tidak ditetapkan dengan spesifik atau tidak dikomunikasikan dengan baik. Perbedaan standar antara satu penilaian dengan penilaian lain bisa menyebabkan ketidakadilan. Penilaian juga bisa dipengaruhi oleh faktor pribadi seperti suka atau tidak suka. Umpan balik yang diberikan seringkali bersifat umum, tidak membangun atau terlalu jarang diberikan, sehingga karyawan ini tidak tahu apa yang perlu diperbaiki. Manajemen kinerja yang terlalu birokratis atau hanya dilakukan setahun sekali tidak bisa menangkap dinamika perubahan kerja yang cepat. Manajer juga kadang tidak dibekali kemampuan untuk melakukan evaluasi secara profesional, memberi umpan balik efektif, atau menangani konflik yang muncul dari hasil penilaian. Jika karyawan merasa tidak dilibatkan dalam proses manajemen kinerja, mereka ini bisa kehilangan motivasi dan merasa tidak dihargai. Baik, selanjutnya kita beralih pada materi kedua, yaitu mengenai kepemimpinan kinerja. Kepemimpinan kinerja adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada pencapaian hasil kerja yang optimal melalui pengelolaan, pengawasan, dan pemberdayaan individu atau tim untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pemimpin dengan pendekatan ini menetapkan tujuan yang jelas, spesifik, dan terukur, misalnya menggunakan prinsip SMART. Mereka memastikan semua anggota tim memahami sasaran tersebut dan tahu bagaimana cara mencapainya. Lalu, kepemimpinan kinerja menekankan pentingnya pemantauan kinerja secara rutin, baik melalui indikator kuantitatif maupun kualitatif, agar kemajuan tim bisa dikontrol dan diperbaiki jika ada hambatan. Umpan balik dan pengembangan. Pemimpin jenis ini memberikan umpan balik yang jujur dan membangun, serta mendorong pertumbuhan individu dengan pelatihan, bimbingan, dan peluang pengembangan keterampilan. Contoh praktisnya yaitu seorang manajer proyek yang menetapkan tenggat waktu jelas, memantau progres tim setiap minggu, memberi penghargaan atas pencapaian, dan memberikan pelatihan jika ada anggota yang kesulitan adalah contoh kepemimpinan kinerja. Dan berikut adalah strategi-strategi manajemen yang terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi. Yang pertama, penetapan tujuan yang jelas dan terukur atau strategi perencanaan kinerja. Gunakan prinsip SMART, specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Setiap individu atau tim harus mengetahui tujuan kerja mereka dan bagaimana kontribusinya terhadap tujuan organisasi. Manfaatnya, fokus kerja menjadi lebih terarah dan mudah mengukur kemajuan. Lalu, pengukuran dan evaluasi kinerja yang konsisten. Terapkan Key Performance Indicators atau KPI atau Balanced Scorecard. Lakukan evaluasi rutin, bulanan, kuartalan, untuk memantau pencapaian. Manfaat memudahkan identifikasi masalah kinerja dan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, pengembangan karyawan dan pelatihan berkelanjutan. Sediakan program pelatihan, monitoring, dan coaching. Dorong pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan posisi dan perubahan pasar. Manfaatnya, karyawan ini lebih siap menghadapi tantangan dan berkontribusi maksimal. Lalu, pemberian umpan balik dan pengakuan. Berikan feedback konstruktif dan tepat waktu, baik saat hasil baik maupun buruk. Terapkan sistem penghargaan dan pengakuan atau reward and recognition. Manfaatnya meningkatkan motivasi, loyalitas, dan rasa dihargai dalam tim. Lalu, peningkatan kualitas kepemimpinan. Pemimpin yang efektif harus mampu memberi arah, menjadi teladan, dan membina hubungan kerja yang sehat. Terapkan gaya kepemimpinan partisipatif atau transformasional sesuai konteks organisasi. Manfaatnya yaitu membangun kepercayaan kerja tim yang solid. Materi selanjutnya, model strategic planning atau perencanaan strategis adalah kerangka kerja sistematis yang digunakan organisasi untuk menetapkan arah jangka panjang, menentukan prioritas, dan menyusun rencana tindakan guna mencapai visi dan misi organisasi. Model ini membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mengalokasikan sumber daya secara optimal. Berikut penjelasan tentang komponen utama dan langkah-langkah umum dalam model strategic planning. Yang pertama, analisis lingkungan. Organisasi menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan peluang ke depan. Analisis eksternal yaitu PESTEL, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, lingkungan, legal. Analisis industri, analisis peluang dan ancaman. Analisis internal, sumber daya, kapabilitas, budaya organisasi, analisis kekuatan dan kelemahan. Tools yang sering digunakan yaitu SWOT, Porter's 5 Forces, benchmarking. Lalu, tujuan utama keberadaan organisasi dan ruang lingkup kegiatan. Nilainya prinsip dasar atau keyakinan yang menjadi dasar perilaku dan keputusan organisasi. Selanjutnya, penentuan tujuan strategis atau strategic objective.
Organisasi menetapkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Biasanya 3-5 tahun yang terukur, realistis, dan selaras dengan visi dan misi. Lalu formulasi strategi atau strategi formulation. Penyusunan strategi utama berdasarkan hasil analisis dan tujuan. Strategi bisa dalam berbagai bentuk, strategi pertumbuhan atau growth, strategi stabilitas, bisa juga dibagi berdasarkan tingkatan, korporat, bisnis, dan fungsional. Lalu implementasi strategi, tahap penerapan strategi dalam tindakan nyata termasuk penyusunan rencana kerja, pengalokasian sumber daya, penugasan, tanggung jawab, komunikasi strategi ke seluruh organisasi, dan evaluasi dan pengendalian. Strategi yang sudah dijalankan harus dievaluasi secara berkala. Apakah tujuan tercapai? Apakah lingkungan berubah? Apakah perlu revisi strategi? Organisasi menggunakan KPI, dashboard, atau balance scorecard untuk memantau kinerja dan menyesuaikan strategi bila diperlukan. Perencanaan strategis memang sangat penting dalam membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjang, namun memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipahami agar tidak menjadi jebakan. Berikut adalah penjelasan mengenai keterbatasan dalam perencanaan strategis. Yang pertama, ketergantungan pada data dan asumsi yang belum tentu akurat. Perencanaan strategis sering didasarkan pada perkiraan masa depan seperti tren pasar, perilaku konsumen, atau kondisi ekonomi. Jika asumsi atau data yang digunakan keliru, maka strategi yang dihasilkan bisa salah arah. Kedua, tidak fleksibel terhadap perubahan. Dalam lingkungan bisnis yang sangat dinamis, perencanaan strategi yang terlalu kaku juga bisa menjadi tidak relevan. Contoh, pada saat krisis ekonomi, pandemi, atau disrupsi teknologi bisa membuat rencana jangka panjang menjadi usang dengan cepat. Ketiga, membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. Menyusun perencanaan strategis melibatkan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Hal ini bisa menjadi beban bagi organisasi kecil atau yang sedang berada dalam kondisi krisis dan butuh keputusan cepat. Keempat, implementasi yang lemah. Perencanaan strategi sering gagal bukan karena rencana buruk, tapi karena kurangnya eksekusi yang efektif. Yang pertama, analisis gap. Bandingkan hasil kinerja aktual dengan target atau standar yang ditetapkan. Identifikasi penyimpangan dan analisis penyebabnya. Tujuan yaitu mengetahui area mana yang memerlukan tindakan perbaikan atau intervensi khusus. Kedua, rencana tindakan korektif. Susun rencana untuk mengatasi kelemahan atau penyimpangan dari target. Tentukan apa yang perlu dilakukan, oleh siapa, kapan, dan bagaimana caranya. Contoh, jika produktivitas turun, rencana korektif bisa berupa pelatihan teknis atau perbaikan proses kerja. Ketiga, umpan balik dan konsultasi kinerja. Berikan feedback langsung kepada individu atau tim terkait hasil kinerja mereka. Lakukan sesi coaching atau diskusi perbaikan, bukan hanya evaluasi sepihak. Tujuannya yaitu membuka komunikasi dua arah dan mendorong keterlibatan aktif dalam peningkatan kinerja. Lalu keempat, review kinerja berkala. Jadwalkan tinjauan ulang berkala terhadap hasil pengukuran dan rencana tindak lanjut. Bisa dilakukan secara bulanan, kuartalan, atau tahunan tergantung konteks. Manfaatnya memastikan konsistensi dalam pelaksanaan perbaikan dan evaluasi berkelanjutan. Kelima, pengembangan dan pelatihan berdasarkan hasil pengukuran. Identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengembangan kompetensi. Susun program peningkatan kemampuan yang sesuai dengan hasil analisis. Untuk materi keenam atau terakhir yaitu mengenai teknik, strategi, dan analisa kebutuhan. Yang pertama, teknik analisis kebutuhan kompetensi. Analisis kebutuhan kompetensi adalah proses untuk mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang dibutuhkan seseorang supaya bisa melaksanakan tugasnya secara efektif. Teknik-teknik yang digunakan yaitu job analysis atau analisis jabatan, menganalisis tugas dan tanggung jawab suatu posisi. Hasilnya digunakan untuk menentukan kompetensi teknis dan perilaku yang dibutuhkan. Lalu, kompetensi mapping atau pemetaan kompetensi, membandingkan kompetensi yang dibutuhkan atau kompetensi ideal dengan kompetensi yang dimiliki karyawan saat ini. Lalu menghasilkan gap kompetensi yang perlu ditangani. Selanjutnya, wawancara dan kuesioner dilakukan pada manajer dan karyawan untuk memahami kebutuhan pelatihan, hambatan kerja, dan kekurangan keterampilan. Observasi langsung manajer atau HR mengamati langsung performa kerja dan mencatat kekurangan kompetensi di tempat kerja. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.